sejarah pemikiran ekonomi. Apa itu sejarah pemikiran ekonomi? Jadi, sejarah pemikiran ekonomi merupakan suatu topik ilmu pengetahuan yang mempelajari teknologi, konsep-konsep pengetahuan atau pandangan-pandangan prinsip-prinsip dan konsep teori yang terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai tingkatnya. Berikut merupakan tokoh Keynes. Bagi mereka yang mempelajari ilmu ekonomi, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama John Maynard Keynes. Dia adalah seorang ekonom Inggris di mana pemikirannya mampu mengubah teori serta praktik kebijakan ekonomi pemerintah dan makroekonomi. Keynes merupakan salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri teori makroekonomi modern. Adapun teori-teorinya dikenal sebagai ekonomi Keynesian dan berbagai cabangnya. Siapakah John Maynard Keynes? John Maynard Keynes merupakan seorang tokoh ekonomi berasal dari Inggris yang biasa kita sebut dengan Keynes. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20 yang mempunyai karya The Economic of War in Germany. Beliau lahir pada 21 April 1883 di Inggris. Dahulu, Keynes pernah bersekolah di King's College, Cambridge dengan mengambil bidang ekonomi politik. Lebih dari keluarga intelektual, pada 5 Juni 1883, beliau paling dikenal karena pandangannya tentang bagaimana pemerintah dan bank perlu turun tangan selama masa krisis untuk merangsang ekonomi dan menciptakan permintaan pada dirinya sendiri ketika sektor swasta tidak dapat menempatkannya dalam perspektif akademis. Keynes percaya bahwa sebagian besar pendukung solusi dan menjaga campuran tangan pemerintah dalam ekonomi minimal pada awal karirnya seperti ayahnya pada tahun 1930 beberapa pencapaian. Di mana pada tahun 1919 ia mengkritik salah satu perjanjian. Dan pada tahun 1923 ia dirilis sebuah risalah tentang reformasi moneter dengan banyak salah makna tetapi yang dimaksud mengacu dalam aspek berkaitan inflasi secara khusus. Pada tahun 1936 ia menerbitkan teori umum bunga kerjasama uang atas dasar Keynesianisme 4. Dan di tahun 1944 ia merupakan pemimpin delegasi Inggris konferensi Baden. Prinsip ekonomi Keynes. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes di tahun 1930-an dalam upayanya untuk memahami depresi besar. Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari depresi. Ekonomi Keynesian dianggap sebagai sisi teori permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Ilmu ekonomi Keynesian mempresentasikan cara baru dalam memandang pengeluaran output dan inflasi. Sebelumnya, pemikiran ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan siklus dalam pekerjaan dan hasil ekonomi akan sederhana dan dapat menyesuaikan sendiri. Menurut teori klasik ini, jika permintaan agregat dalam perekonomian turun, kelemahan dalam produksi dan pekerjaan akan memicu penurunan harga dan upah. Keynes menegaskan dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money dan karya lainnya bahwa selama resesi, permintaan struktural dan karakteristik tertentu dari ekonomi pasar akan memperburuk kelemahan ekonomi dan menyebabkan permintaan agregat turun lebih jauh. Misalnya, teori ekonomi Keynesian membantah anggapan yang dianut oleh beberapa ekonom bahwa upah yang lebih rendah dapat memulihkan lapangan kerja penuh. Alasannya bahwa pengusaha tidak akan menambah karyawan untuk memproduksi barang yang tidak dapat dijual karena permintaannya lemah. Pandangan Keynes dan pandangan masa kini dalam ekonomi makro. Yang pertama, Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat, sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan intensif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi.
Biografi Samuelson. Siapakah Samuelson? Paul Anthony Samuelson merupakan ekonom asal Amerika Serikat kelahiran Gary, Indiana 15 Mei 1915. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoritikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi, penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Semasa karirnya, Samuelson dikenal sebagai bapak ekonomi neo-Keynesian dan merupakan tokoh pengembangan neon klasikal ekonomi. Selain menjabat sebagai profesor di MIT, ia merupakan penulis publik bestseller yang menerangkan mengenai ekonomi Keynesian yang diterbitkan pada tahun 1948. Samuelson meninggal pada tahun 2009 dalam usia 94 tahun. Banyak pihak yang merasa kehilangan atas kematiannya. Nah, setelah mengetahui profil biografi singkat mengenai Paul Samuelson, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi menurut Paul Anthony Samuelson. Menurut Prof. Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu dan juga masyarakat yang membuat pilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas dan mengupayakan sumber daya tersebut dengan berbagai cara agar bisa menghasilkan barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya kepada konsumen untuk dikonsumsi, baik digunakan pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Secara umum, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro ialah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu antar individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian, baik suatu negara atau daerah seperti inflasi, kemiskinan, dan lain-lain. Setiap masyarakat manusia, apakah itu negara industri maju, ekonomi terencana terpusat, atau negara suku yang terisolasi, harus menghadapi dan menyelesaikan 3 masalah ekonomi mendasar. Setiap masyarakat harus memiliki cara untuk menentukan. Yang pertama, komoditas apa yang diproduksi dan dalam jumlah berapa. Suatu masyarakat harus menentukan berapa banyak masing-masing dari banyak kemungkinan barang dan jasa yang akan dibuatnya dan kapan akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana barang produksi? Suatu masyarakat harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi, dengan sumber daya apa, dan teknik produksi apa yang akan mereka gunakan. Nah, yang terakhir yaitu untuk siapa barang diproduksi dan siapa yang akan memakan buah dari kegiatan ekonomi. 3 contoh tersebut merupakan 3 hal dalam permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan oleh masyarakat. Hanya itu pula, masalah pokok perekonomian yaitu adanya kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut relatif terbatas. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Tanah dan sumber daya alam meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, sedangkan tenaga kerja meliputi jumlah maupun keahlian atau keterampilan, seperti modal, keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, setiap masyarakat harus membuat pilihan tentang input dan output perekonomian. Input adalah komoditas atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan
menghasilkan barang dan jasa. Output adalah berbagai barang atau jasa yang berguna yang dihasilkan dari proses produksi dan dikonsumsi atau digunakan dalam produksi lebih lanjut. Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan akhir ilmu ekonomi adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.